Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Siloam semuanya. Gimana nih kabarnya sahabat Siloam semuanya? Semoga tetap selalu sehat dan selalu bersemangat pagi ini. Jadi selamat datang kembali di Ngobar atau Ngobrol bareng tentang kesehatan bersama RSU Siloam Jember. Senang sekali rasanya saya Nurul Ikin bisa menemani sahabat Siloam semuanya di episode kali ini. Dan gak kalah serunya sahabat Siloam karena hari ini kita akan membahas sebuah ya mungkin lagi simpang siur nih di kalangan sahabat Siloam semuanya. Jadi barangkali sahabat Siloam semuanya pernah mendengar atau menjumpai sebuah komentar seperti wah, gigi gingsul itu lucu ya, jadi lebih manis. Memang tidak sedikit orang yang menganggap bahwa gigi gingsul itu sebagai sebuah ciri khas seseorang yang terlihat lebih menarik dan juga menggemaskan gitu ya. Namun tahukah sahabat Siloam semuanya, di balik kesan unik tersebut ternyata masih banyak orang atau masyarakat belum memahami nih bahwa gigi gingsul tidak hanya berkaitan dengan estetika saja atau penampilan. Dalam beberapa kondisi tertentu, susunan gigi yang tidak rapi juga dapat mempengaruhi kebersihan gigi dan mulut, kemudian cara mengunyah, bahkan kesehatan gigi dalam jangka panjang. Lalu sebenarnya apakah gigi gingsul itu normal atau justru perlu mendapatkan perhatian khusus? Kemudian, apakah benar sih gigi gingsul hanya bikin gemas saja atau justru terdapat kondisi tertentu yang perlu membuat kita harus lebih waspada? Nah, untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, buat di episode kali ini, di episode Ngobar episode 4, kita akan membahas tema yang sangat menarik sahabat Siloam, yaitu mengenai gigi gingsul. Apakah bikin gemas atau bikin cemas gitu ya. Nah, pagi ini telah hadir bersama kita narasumber yang sudah datang yang akan ngobrol dengan kita bersama, yaitu Dr. Gigi Yoktan Oversiki SPPerio. Beliau sebagai dokter spesialis periodontis RSU Siloam Jember. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, selamat sehat Mas. Gimana dokter kabarnya dok? Luar biasa. Luar biasa, sehat selalu ya dok ya. Akhirnya kita bertemu kembali untuk sharing bareng dengan sahabat Siloam. Yeah. Oke, buat sahabat Siloam FYI, jadi di episode kali ini kita akan membagikan beberapa voucher belanja nih buat para penanya di live kali ini. Jadi nanti silakan buat sahabat Siloam yang ingin bertanya mengenai topik kita hari ini, nanti bisa disampaikan melalui kolom komentar. Jadi nanti kita akan di akhir sesi mengumumkan siapakah yang beruntung pertanyaannya terbaik, dan nanti kita minta bantuan dokter untuk memilih kira-kira pertanyaan yang unik siapa gitu ya dok ya. Oke dok, membahas mengenai gigi gingsul dok. Sebenarnya apa sih dok yang dimaksud tentang gigi gingsul itu dok? Oke. Jadi gigi gingsul ini adalah sebuah kondisi ya. Jadi kalau di kedokteran gigi itu disebut sebagai gigi ektopik. Gigi gingsul itu kondisi di mana gigi itu tumbuh di luar lengkung yang benar. Jadi lengkung gigi dengan susunan gigi yang rapi, ternyata gigi itu tumbuh ternyata di luar, entah dia berada di sekitar ke arah pipi atau ke arah langit-langit dari lengkung yang benar. Nah, kondisi gigi lengkung yang seperti itu menyebabkan biasanya orang tuh senyum yang terlihat akhirnya gigi gingsulnya duluan. Nah, karena memang dia sendiri di luar dari lengkung itu, gitu. Saya refleks langsung ngecek gigi langsung gingsul gitu ya dok. Memastikan. Memastikan. Iya. Oh iya, ketika senyum itu yang nampak duluan betul, gigi gingsulnya gitu ya dok ya. Oke. Nah kemudian ini dok, apa namanya, kira-kira mengapa sih seseorang itu bisa memiliki gigi gingsul dok? Kalau kita bicara penyebab berarti dia lebih ke etiologi ya. Penyebab dari gigi gingsul ini ada beberapa. Jadi ada karena yang pertama tuh faktor keturunan. Misalnya keturunan itu berasal dari si ibu punya rahang misalnya kecil, lalu ayah punya gigi yang ukurannya besar, lebar ya. Nah, ketika menikah terus memiliki anaknya membawa sifat dari ibu dan ayah, kan mixing ceritanya. Oh iya. Nah, ternyata si anak punya rahang kecil, ukuran gigi besar, sehingga ukuran lengkungnya jadi lebih kecil.
Nah, ketika lengkung jadi lebih kecil, otomatis dalam tanda kutip dia nggak punya tempat cukup buat tumbuh, sehingga dia akan tumbuh keluar dari lengkung yang Dari ada. lengkungan yang ada. Itu. Iya. Kalau faktor yang lain itu faktor habitual. Faktor habitual itu faktor kebiasaan. Misalnya orang itu keseringan waktu kecilnya ngisap jari ya, tamsakin itu ya. Terus kalau dia juga punya kebiasaan gigit-gigit pulpen waktu pelajaran. Jadi di usia proses pergantian giginya, jadi usia kurang lebih 5 sampai usia 12 tahun itu kan fase pergantian gigi. Dari gigi susu jadi ke gigi permanen. Nah, tumbuhnya kan menggantikan gigi permanen dari gigi susu. Ketika itu juga bukan hanya proses pergantian pada gigi susu, tapi rahang juga sedang terbentuk untuk lebih gede ya, untuk ada nanti sambungan-sambungan pada suturan namanya, itu proses penyambungan tulang ya. Nah, ketika si anak itu punya kebiasaan buruk dalam tanda kutip ya untuk tamsaking atau gigit-gigit pensil ya, itu menggeser posisi gigi yang sebenarnya harusnya ada di lengkung yang normal, ternyata dia akan tumbuh keluar dari lengkung, atau malah yang lebih sering itu akan menyebabkan penyempitan dari lengkung rahang. Karena akan ada benda asing yang terus ada di situ. Nah, terus selain itu kalau kita bicara faktor penyebabnya bisa jadi juga karena si anak ya. Jadi kan kalau kita bicara penyebab kan mulai dari kapan nih kan? Nah, waktu proses pergantian gigi tadi, si anak itu proses pergantian. Jadi kalau usia pergantian itu kan setiap usia itu ada jenis gigi yang akan menggantikan gigi permanennya, gigi susunya. Nah, ketika harusnya tumbuh di usia 6 sampai 8 tahun misalnya gigi seri. Tapi karena gigi serinya itu telat tumbuh, akhirnya datanglah gigi-gigi yang lain yang harusnya tumbuhnya belakangan tumbuh duluan, dan itu menggeser posisi gigi. Nah, ketika gigi gingsul ini kan biasanya orang tuh ngelihatnya gigi taringnya, jadi kelihatan lebih cantik. Cuman kan gigi yang jadi masalah adalah gigi taring tadi itu tumbuh paling terakhir menggantikan gigi susu yang ada. Karena dia bontot, dia terakhir, akhirnya dia nggak punya tempat. Sehingga dia akan keluar dari lengkung yang benar. Dan biasanya itu untuk muncul gigi gingsul itu berarti range usianya biasanya berapa, Dok? Jadi proses pertumbuhan gigi susu ke gigi permanen pergantiannya itu 5 sampai 12. 5 sampai 12. Untuk gigi taring itu biasanya nanti di usia kurang lebih 9 sampai 12. Berarti cuman kalau saya lihat sih anak-anak sekarang ya, dari case ya, anak-anak sekarang tuh cenderung tumbuh giginya itu jadi lebih cepat, mungkin karena faktor nutrisi Jadi pembatasannya ya memang rata-rata di usia 10-12 itu baru akan tumbuh gigi taring. Cuman ada anak-anak tertentu 9 tahun sudah ada kok gigi taring. Tergantung dari orangnya ya, Dok, anaknya itu ya, Dok ya. Faktor nutrisi, faktor memang genetik gitu. Berarti kalau ini, Dok, tadi kan dokter menjelaskan bahwa faktor-faktor gigi gingsul itu diantaranya yang pertama keturunan, kemudian faktor kebiasaan ya, Dok ya, bisa jadi kebiasaan. Nah, berarti ketika di usia misalnya nih di usia 7 atau 8 tahun giginya masih normal, jadi nanti kemungkinan di umur misal 10 atau 12 tahun bisa muncul ya, Dok? Bisa. Karena pada dasarnya gini, ukuran gigi dewasa itu jelasnya dia akan lebih besar daripada ukuran gigi anak-anak. Nah, proses pertumbuhan lengkung dan pertumbuhan gigi itu dalam prosesnya itu harus berbarengan ceritanya, supaya tempatnya cukup, si gigi juga cukup untuk bisa berdiri di lengkung yang benarnya dia. Tapi ketika tempatnya belum matang istilahnya, terus si gigi sudah buru-buru keluar, atau si gigi susunya sudah buru-buru terlepas duluan, maka tempatnya itu akan diisi dengan gigi yang lain. Karena pada dasarnya memang gigi kita itu setiap hari bergerak 0,000 sekian mili. Makanya kalau kita bangun pagi, kita pasti ngerasa kayak longgar ya gigi saya.
Nah, karena memang gigi kita itu Oh bergerak. iya gitu. dok. Gigi kita bergerak. Iya, Nah, iya. kalau di fase anak-anak pergerakannya akan lebih dikarenakan juga karena pertumbuhan, faktor pertumbuhan. Oke, berarti salah satu faktor apa namanya gigi gingsul tumbuh itu adalah faktor keturunan. Saya jadi mengingat-ingat kira-kira keturunan saya ada nggak ya yang mempunyai gigi gingsul Keturunan, gitu dok? berarti kan keturunan cantik ganteng. Iya. gitu. Iya. Dan itu mayoritas untuk gigi gingsul itu biasanya tumbuhnya di atas ya dok ya? Ya, biasanya yang terjadi itu pada gigi taring atas. Jadi prevalensi kejadiannya itu pada gigi taring atas ataupun gigi molar atau gigi geraham. Oh iya. Itu yang terjadi. Tapi apakah memungkinkan untuk gigi gingsul itu tumbuh di lengkungan bawah dok ya? Kira-kira? Ada kemungkinan. Ada Nah itu kemungkinan nanti ya, dok, ya? akhirnya menjadi kalau di kedokteran gigi dianggap sebagai maloklusi. Jadi ada kondisi di dalam lengkung bawah yang mengalami crowding, tapi tidak akan terlihat secara gingsul ketika senyum. Karena kan waktu kita senyum bibir atas kita yang lebih aktif untuk bergerak. Oh iya. Bibir bawah kita kan Saya langsung lebih praktek begini, dok. Iya. Gitu. Oh oke. Jadi memang mayoritas itu untuk gigi gingsul tumbuhnya di atas gitu ya dok ya. Karena dia terlihat. oke. Ya. Oh iya. Tapi kalau bawah pasti jadi juga karena faktor pertumbuhan. Cuman karena nggak kelihatan Nggak aja. kelihatan. Ya. Oh gitu. Oke. Terus ini dok, seperti yang saya sempat singgung tadi di awal bahwa masyarakat itu apa namanya menganggap bahwa orang yang mempunyai gigi gingsul itu terlihat lebih manis gitu dok, katanya ya dok ya. Nah kalau apa namanya berdasarkan mitos atau fakta atau pendapat masyarakat tersebut, kira-kira dari dokter gimana dok? Jadi gini, Apakah kita kembali ke konsep estetik ya. Iya. Estetik kosmetik. Kalau di kedokteran gigi itu kan mixing antara kosmetik, estetik, fungsi, fonetik, pengucapan, pengunyahan gitu-gitu ya. Nah, kalau di dalam estetik, kalau kita sebut estetik berarti itu subjektif menilai. Oke ya. Jadi ketika saya melihat Mas, wah ganteng banget ya misalnya. Level 10 misalnya ya. Mungkin saya lihat si A level lebih ganteng lagi dari Mas ya kan, itu kan beda. Iya. Nah, kalau orang di Indonesia secara umum ya, Asia itu yang paling mengagungkan gigi gingsul tuh lebih banyak ke orang Jepang. Ada istilah yaeba gitu ya. Jadi mereka akhirnya ke dokter gigi hanya untuk bikin giginya jadi gingsul, padahal giginya tumbuhnya di posisi yang benar. Cuman kalau kita bicara itu bakalan bikin manis atau cantik dan lain-lain, subjektif ya. Saya ngelihat kalau dokter giginya yang lihat mengganggu nih kayaknya. Tapi kalau mungkin orang yang lain yang memang punya seneng lihatnya ya. Tapi memang kenapa dia disebut kelihatan cantik? Karena memang gigi taring itu gigi yang akan lebih menonjol. Dia punya fungsi banyak banget. Makanya gigi gingsul ketika senyum dia akan kelihatan duluan. Dan sebelum dia, meskipun misalnya dia tidak gingsul, gigi taring pun juga terlihat waktu senyum. Karena dia penentu senyum, dia penentu gigitan. Karena dia punya fungsi yang penting banget itu. Tapi kalau untuk ke estetik, kita senyum tanpa gingsul aja udah oke kok. Iya, benar sekali. Iya dok, kalau membahas mengenai gigi gingsul dok, apakah pertumbuhan gigi gingsul itu mempengaruhi kesehatan seseorang dok? Oke, kesehatan. Kesehatan gigi dan mulut dimulai dari situ ya. Iya, berpengaruh. Berpengaruhnya itu banyak. Jadi ketika gigi tumbuh di luar lengkung, maka satu, proses pembersihan pasti tidak akan efektif. Kita tidak mungkin bisa bersihin dengan baik ya, karena kan posisi dia sangat berjejal biasanya. Nah, ketika itu maka lubang akan mudah timbul, karies gigi akan mudah banget muncul. Nah, itu akan berpengaruh ke gusi, pembengkakan dan lain-lain kalau tidak dirawat. Ya. Yang kedua, karena gigi gingsul itu tumbuhnya itu seperti tadi selain karies gigi, pasti karang gigi akan juga mudah numpuk di situ. Karena tidak itu ya, dok, ya. Jadi susah dibersihin dengan baik. Terus habis makan, proses pembersihan secara
cleansing dari makanan maupun cleansing dari air ludah sendiri juga tidak benar. Lalu kita pun juga ya bangun pagi ikut terus mandi sikat giginya, ya sikat aja gitu kan. Nah akhirnya bisa jadi karang gigi muncul. Nah karang gigi itu bisa menyebabkan gigi itu akan lepas sendiri di usia tertentu setelah beberapa lama gitu. Terus yang berikut, kita jadi mengunyahnya tuh jadi nggak baik ya. Proses pengunyahan, karena kan posisinya dia tidak bersentuhan dengan gigi lawan. Kan posisinya berbeda nih. Di titik yang berbeda, maka proses pengunyahannya jadi tidak seimbang. Akhirnya itu berpengaruh ke sendi rahang, temporomandibular joint. Nah, sendi kita jadinya kalau buka tutup mulut itu bunyi klik 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 klik. Nah, itu proses panjang ya, tidak langsung sebenarnya. Terus yang kedua, juga ke pencernaan dalam ya. Kalau orang mengunyah makan, itu penting banget sebenarnya kalau mengunyah itu. Berapa kali dan lain-lain. Dan kalau orang yang punya gingsul, biasanya makannya, pengunyahannya itu tidak seimbang. Karena kan gigi taring itu fungsinya untuk mengoyakkan makanan. Ya, nah, ketika dia tidak dikoyakkan dengan baik, lambung jadi harus bekerjanya ekstra. Nah, itu kan mengganggu. Oke. Berarti waktu di poli dokter atau di tempat praktek dokter yang biasanya dijumpai ketika ada pasien dengan mempunyai gigi gingsul, rata-rata mereka datang itu karena untuk membersihkan karing giginya gitu ya dok ya. Saya cenderung anak kecil kalau yang karena gingsul ya, itu kecenderungannya terlalu banyak karang giginya. Padahal maksudnya di usia dia belum sebegitunya akan tumbuh karang gigi ya. Seharusnya ya, ya dok ya. Oke. Berarti benar ya dok ya kalau semisal orang yang mempunyai gigi gingsul itu membuat seseorang lebih sulit membersihkan gigi gitu ya dok ya. Terus juga bad breath ya, jadi bau mulut ya, halitosis gitu-gitu. Oke. Berarti karena itu tadi ya dok ya, waktu apakah ada ini dok biasanya dari dokter merekomendasikan teknik khusus atau cara membersihkan gigi khusus bagi yang mempunyai gigi gingsul dok barangkali ini atau sama seperti yang lain? Kalau gingsul gingsul kalau ke solusi pada dasarnya sebaiknya memang diberesin gingsulnya. Kalau orang yang keinginan tidak mau diperbaiki ya udah saya akan sarankan menggunakan sikat gigi yang lebih lentur ya, extra soft gitu-gitu. Oke. Ya biar ini ya dok ya bisa lebih mudah menjangkau itu ya dok ya. Oke. Oh ya dok, ternyata ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dari sahabat Siloam. Kita sambil ngecek dulu pertanyaannya kira-kira apa. Oh ya, pertanyaan pertama dok, pagi dokter, apakah gigi gingsul bisa menyebabkan nyeri rahang atau sakit kepala? Karena saat ini saya ada riwayat vertigo, dari @selvi nuraini. Oke. Saya jawab nih. Boleh dok, silakan dok. Kalau gigi gingsul bisa menyebabkan nyeri rahang, bisa tapi tidak langsung. Maksudnya itu berproses ya. Kan kalau saya ada riwayat vertigonya kan harus dicek dulu ke dokter yang bersangkutan dengan spesialis yang saraf gitu ya. Tapi kalau setelah spesialis saraf menilai kondisi itu ternyata juga dari rahang, memang berarti sebenarnya dia berpengaruh tapi tidak secara langsung. Dia butuh proses. Karena kan tadi kembali lagi ke proses pengunyahan yang tidak baik menyebabkan sendi kita bergerak tidak tepat di posisi. Karena ketidaktepatannya posisi biasanya lebihnya ke migrain, sakit kepala sebelah. Gitu. Iya. Berarti memang benar ya dok ya kalau semisal Tapi secara tidak langsung gitu ya. Ada proses. Ada prosesnya. Oke, siap. Terus kemudian dokter ada pertanyaan yang masuk juga dari @mfaris_fzi. Selamat pagi dokter, saya sempat FYP tren gigi gingsul palsu untuk kecantikan. Apakah ini etis untuk ditiru remaja? Mohon pertimbangan dari segi kesehatan dan mungkin sosialnya dok, terima kasih. Oke. Kalau ini penting banget nih. Kalau dari segi kesehatan ya, saya pasti merekomendasikan susunan gigi yang benar. Dari sisi kesehatan ya. Susunan, karena kembali lagi tadi kan kalau sosial berarti ke estetik. Estetik kan berarti subjektif menilai. Iya benar. Tapi kalau dari segi kesehatan itu ada role modelnya ya. Ada aturan-aturan tertentu ya untuk kesehatan. Nah, kalau kesehatan tadi untuk bisa gigi yang untuk pengunyahan yang baik, berarti susunan giginya harus benar.
Nah, kalau saya menyarankan untuk misalnya masnya itu dibawa ke ranah untuk mempengaruhi orang ya, itu sebaiknya kita memobilisasi untuk jangka panjangnya. Maksudnya lengkungnya dibaikin, jangan dipakai untuk hanya hiasan. Nah, kalau dipakai hiasan seperti itu juga kadang-kadang sisa makanan, bakteri itu bisa mengumpul di pinggirnya yang bikin kecantikan tadi. Iya. Nah, kalau dikerjakan oleh dokter dan ini oke lah, tapi kalau dengan pihak yang tidak seharusnya mengerjakan itu cukup berbahaya. Nantinya akan efeknya jadi panjang, berlubang dan lain-lain. Dan kalau saya menyarankan ya, kenapa gigi gingsul itu orang biasanya, kenapa saya harus ke dokter gigi? Memang karena gigi taring misalnya, gigi taring gingsul itu jangan dicabut karena dia punya peran yang sangat penting untuk tubuh. Maka malah kalau ke estetik dok, gimana kalau saya cabut aja gigi gingsul ini? Jangan, karena itu menyebabkan asimetris wajah. Wajah kita pasti sudah jelas akan miring. Karena dia penentu simetrisnya wajah sama gigitan. Oh gitu, ya mempengaruhi ini ya dok ya, struktur wajah dari orang yang mempunyai gigi gingsul. Berarti kalau semisal orang mempunyai gigi gingsul itu sebaiknya diarahkan untuk memperbaiki posisinya saja. Tapi kan gingsulnya tidak dicabut, tapi diposisikan ke tempat yang tepat. Semula, tempat yang seharusnya gitu ya dok ya. Oke. Terima kasih pertanyaan. Kemudian, wah ini ternyata sangat banyak dok pertanyaan yang masuk untuk dokter, karena mungkin yang menonton kali ini pada punya gigi gingsul semua dok kayaknya dok ya. Kayaknya makin banyak ini orang. Gitu. Ini pertanyaan ketiga dok, izin bertanya dokter, apakah gigi gingsul menjadi salah satu penyebab dari bau mulut ya dok? Dari @ian_mhdk. Betul ya. Jadi dok, karena gini, ketika kita punya susunan gigi yang tidak tepat posisinya, kita akan cenderung bernapas lewat mulut. Apalagi didukung dengan penyempitan rahang. Itu biasanya penyempitan rahang itu kan faktor banyak ya penyebabnya. Tapi penyempitan rahang itu baru menyebabkan terjadinya posisi gigi yang tumbuh di luar lengkung. Nah, ketika kondisi seperti itu biasanya kan akan secara anatomi di rongga hidung dan ininya itu orang akan sedikit ngambil napas dan keluarin napasnya lewat hidung. Kebanyakan semua dari mulut, karena kan ketika susunan gigi tidak tepat, mulut tuh lebih gampang terbuka. Nah, diam-diam tuh kebuka gini. Nah, gitu kan. Ada kurang lebih beberapa mili terbuka. Nah, ketika dia terbuka, orang akan cenderung narik napasnya lewat mulut. Karena dia menarik napas lewat mulut, maka suasana di dalam mulut akan berubah. Oh gitu. Kan kita punya mulut kan basah selalu. Kita pun juga minum air bikin mulut kita jadi basah. Tapi karena dia kering, maka suasana bakteri di dalam mulut berubah. Akhirnya bakteri ini kan ujung-ujungnya bau. Oh gitu ya. Berarti benar ya dok ya, bahwa gigi gingsul itu bisa menyebabkan bau mulut gitu. Kemudian selanjutnya dok, ini ada pertanyaan dari @pristahayuningtias. Bagaimana tipsnya dok untuk mencegah gigi yang bertumpuk, terutama pada anak yang masih tahap pertumbuhan dan perkembangan? Ataukah hal ini fisiologis masing-masing person yang tidak bisa terhindarkan? Oke. Jadi untuk gigi gingsul itu mengobatinya ada dua, mencegah dan pengobatan. Ya. Kalau mencegah, jelasnya kita sebut kalau kedokteran gigi itu serial extraction. Jadi kalau untuk anak-anak sesuai usia pergantian tadi yang saya bilang 5-12 tahun, tolonglah dibawa ke dokter gigi. Malah kalau misalnya punya keuangan lebih, di ronsen supaya tahu posisi-posisi benihnya ada atau enggak. Lalu kita lakukan serial extraction sesuai dengan usianya. Jadi giginya ini harusnya tuh lepas di usia ini. Misalnya gigi seri di usia 5 sampai usia 8 tahun. Kita bikin pencabutannya di usia itu. Nah, terus nanti menyusul kemudian sesuai dengan urutan gigi-giginya. Serial extraction itu akan sangat membantu membuat giginya akan jadi rapi. Lebih rapi. Itu mencegah. Oke. Kalau atau ke hal ini fisiologis ya dok, masing-masing person yang tidak bisa terhindarkan. Tidak. Tidak bisa sekali untuk dicegah.
Sangat bisa. Sangat bisa ya dok ya. Sangat bisa. Oh oke. Jadi sangat bisa dicegah, dan kebetulan ini juga memberikan informasi kepada sahabat Silam semuanya yang bergabung bahwa Dokter Yoktan ini praktek di Silam Hospital Jember dari hari Senin sampai Jumat itu jam 8 sampai jam 11, kemudian di hari Sabtunya jam 4 sore sampai jam 6. Jadi buat sahabat Silam yang ingin konsultasi lebih lanjut mengenai gigi gingsul atau apapun itu bisa reservasi minimal H-1 ya dok ya. Bisa reservasi terlebih dahulu, bisa melalui aplikasi My Siloam. Jadi buat sahabat Siloam semuanya yang belum mempunyai aplikasi My Siloam bisa segera download di Play Store maupun di App Store gitu. Nah tadi sepertinya semua pertanyaan sudah di ini ya dok ya. Banyak ya. Ternyata banyak juga ya dok ya yang bertanya mengenai gigi gingsul ini, dan mungkin ini dok dari Dokter Yoktan sendiri ada sebuah pesan buat sahabat Siloam semuanya terkait dengan baik itu yang mempunyai gigi gingsul atau apapun itu dok, boleh disampaikan. Pertama pesan saya tentang kesehatan gigi ya, jangan diabaikan. Nah, kan gingsul ini bagian dari kesehatan gigi ya, karena nanti efeknya panjang. Yang pertama, kesehatan gigi jangan diabaikan karena tubuh kita itu adalah sistem yang digabung jadi satu. Ketika satu sistem itu bermasalah, maka dia juga akan berpengaruh ke sistem yang lain. Nah, kalau kita punya gigi gingsul seperti tadi dan kita punya anak usianya masih sesuai yang tadi saya bilang 5 sampai 12 tahun, ayo silahkan ke dokter gigi. Untuk dicekkan supaya gigitannya itu nantinya itu jadi lebih baik. Lebih baik. Terus dengan mencegah seperti itu, punya susunan gigi yang baik, pertumbuhan lengkung juga baik. Waktu berdiskusi sama dokter nanti akan ada saran-saran nutrisi yang diberikan, itu pasti akan berpengaruh ke derajat kesehatannya dia di waktu nanti berikutnya. Nah, itu kan pencegahan. Kalau sekarang ternyata saya sudah terlanjur punya gigi gingsul dan saya menikmati kok dok, senyuman saya oke aja, oke lah. Tapi sebaiknya dirawat. Tadi ya mas tanya saya, kalau saya sudah terlanjur dok, aduh saya nggak mau dikerjakan apa-apa, oke, dirawat untuk supaya nggak jadi lubang dan nggak jadi karang gigi. Karena kan kalau sudah jadi seperti itu, ujung-ujungnya gigi gingsul itu harus dicabut. Saya sebagai dokter ya menyarankan gigi taring ya jangan dicabut, karena gigi taring itu punya fungsi yang sangat besar. Selain itu bukan hanya karena gigi taring saja, tapi gigi yang lain pun juga gitu ya. Tapi kalau untuk gigi taring itu sangat punya peran yang besar. Jadi tolong dijaga giginya. Jadi kalau nanti ke dokter mungkin harus ternyata saya merasa ini harus dirubah, dan setelah berdiskusi dokternya pun menyarankan seperti itu, monggo itu bisa dilakukan perawatan, ada namanya perawatan bracket ortodonti gitu-gitu ya. Silakan supaya nantinya itu bisa berefek baik selanjutnya. Karena dengan susunan gigi baik, penggunaan kita oke, pencernaan kita baik, daya tahan tubuh kita baik. Oke, siap dok. Ya jadi itu pesan dari dokter ya, semoga bisa diimplementasikan semuanya kepada sahabat Siloam, dan FYI juga buat sahabat Siloam ketika mungkin barangkali sahabat Siloam dalam posisi panik atau emergency nih, kemudian bingung harus ngapain gitu ya. Jadi sahabat Siloam nggak perlu khawatir ketika dalam kondisi atau keadaan darurat. Sahabat Siloam bisa langsung menghubungi di nomor 0331 2861 911. Jadi itu nomor emergensinya RSU Siloam Jember. Dan FYI buat sahabat Siloam semuanya bahwa RSU Siloam Jember mempunyai program penjemputan tanpa dipungut biaya maksimal 10 km dari rumah sakit, seperti itu. Dok, ini ternyata ada pertanyaan satu yang masuk. Oke, siap. Boleh dok? Siap. Ini dari Sempusari Sport Center. Dok, gigi saya kan bolong, sudah di PSA 10 kali, terus belum ditambal sampai saat ini. Bagaimana ya dok solusinya? Wah, sampai 10 kali ya dok ya? Ya. Jadi gini, kalau PSA atau perawatan saluran akar atau root canal treatment ya, finalnya itu akan diberikan restorasi. Tapi sebelum jadi restorasi, entah itu restorasi ceket atau nanti berupa tambalan kah, dipastikan dulu bahwa saluran sarafnya itu sudah dalam kondisi steril. Kalau 10 kali oke lah, itu dari saya nggak bisa
interupsi lah ke tindakannya ya kan, mungkin atas pertimbangan dokter yang sedang mengerjakannya. Tapi kalau sudah benar-benar steril, sudah bisa kok untuk ditambal atau diberikan restorasi, baik itu cekat maupun restorasi tambalan. Nah, jadi konsepnya bukan masalah ke jumlahnya dulu, tapi dipastikan sama tenaga kesehatannya sama dokternya bahwa kondisi saluran saraf itu sudah benar-benar steril. Karena kan ketika kita tutup dengan obat permanen, maka itu sudah tidak bisa lagi bisa dibongkar, tapi kan akan ada proses lagi dan berulang-ulang. Daripada itu harus berulang-ulang, benar-benar diselesaikan sampai benar-benar steril. Oke. Terima kasih dari dokter, semoga menjawab pertanyaan dari Sempusari Sport Center. Dan ini dok, kebetulan sempat yang sudah saya sampaikan tadi di awal, kita memberikan ada voucher belanja bagi sahabat silam yang antusias. Ternyata banyak sekali ya dok ya yang antusias bergabung di live kali ini. Mungkin boleh izin minta bantuan dokter, kira-kira pertanyaan dari siapa nih dok yang sekiranya dari dokter unik dan ini bagus gitu. Dari semua pasti bagus ya dok ya. Jadi bagus. Yang kira-kira unik dari dokter dari siapa? Tadi ada yang pertama Selvi Nur Aini, kemudian ada dari M Faris FZI, kemudian ada dari Ian MHDK, kemudian ada dari Prista Yuning Tias, kemudian ada dari Sempusari Sport Center. Kayaknya saya ke yang Prita. Prista Yuning Tias. Iya. Kira-kira sama siapa lagi dok? Kita ambil dua. Iya, boleh. Dua. Oke. Yang ini. Yang kedua dari M Faris FZI ya dok ya, tentang tren gigi gingsul. Oke, selamat kepada @M Faris FZI dan juga @Prista Yuning Tias. Nanti tim kami akan menghubungi buat sahabat silam yang beruntung. Dan terima kasih banyak kepada Dr. Yoktan yang sudah menyempatkan waktunya dok. Sehat-sehat ya. Iya, amin. Dan juga terima kasih banyak kepada sahabat silam semuanya yang sudah bergabung. Luar biasa sekali ya penjelasan dari Dr. Gigi Yoktan Oversiki SP Perio pagi ini. Jadi sekarang sahabat silam sudah tidak perlu bingung lagi gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Dr. Yoktan yang telah berbagi informasi dan juga edukasi yang sangat bermanfaat mengenai gigi gingsul kepada sahabat Siloam. Semoga melalui perbincangan hari ini sahabat Siloam semakin memahami nih pentingnya melakukan pemeriksaan gigi secara rutin dan tidak ragu lagi untuk melakukan konsultasi dengan dokter spesialis periodontia, terutama apabila mengalami keluhan atau pertanyaan terkait susunan gigi, dan memberikan informasi juga buat sahabat silam semuanya yang ingin berkonsultasi kepada Dr. Yoktan. Beliau praktek di RSU Silam Jember hari Senin sampai Jumat di jam 8 sampai jam 11, kemudian di hari Sabtu jam 16 sampai jam 18.00. Buat sahabat Siloam silakan reservasi melalui aplikasi My Siloam. Jadi buat sahabat Siloam yang belum mempunyai aplikasi, segera download baik di App Store maupun di Play Store. Sekian ngobar kali ini, sampai jumpa sahabat Siloam di ngobar episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.